ratus tahun tahun 1960 saya itu masih remaja, ya toh? Dan kita itu baru selesai dengan berpengalaman lari ke hutan, menyingkir karena menghindari adanya perang permesta. Ada tentara dari Jakarta datang ke sini. Kemudian kita bersekolah, tahu-tahu kita dikejutkan oleh peristiwa pembunuhan 6 jenderal dan 1 perwira pertama oleh orang yang namanya G3 dengan gerakan G30 SPKI. Kami mengikuti perkembangan itu. Tahu-tahu mendapat satu berita, kami mendukung tentara yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto, yaitu menghantam orang-orang pembunuh jenderal-jenderal itu yang didalangnya oleh PKI. Di situ kami dukung mati-matian terhadap tentara ABRI karena bersimpati kepada 6 jenderal dan 1 perwira pertama yang dibunuh oleh gerombolan G30 SPKI yang didukung oleh PKI, Partai Komunis Indonesia, yang waktu itu kami menyerbu, kami protes keras, kami tuntut supaya PKI dibubarkan. Tapi Bung Karno, Presiden Republik Indonesia waktu itu, tidak mau bubarkan. Akhirnya kami demo secara spontan, kami katakan turunkan Bung Karno. Saya sebagai pemuda Minahasa mengalami perang permesta. Jadi kami mempunyai keahlian bagaimana menghindari desingan peluru supaya tidak kena, supaya kita tidak mati. Sesudah itu kami kembali, sudah aman. Tetapi jangan lupa, Minahasa waktu itu porak-poranda. Kalau bayangkan dari Manado ke Wori itu tidak ada jalan darat, padahal itu cuma jarak kira-kira 20 km. Kemudian jadi rakyat waktu itu lewat laut. Dari Manado ke Tanah Wangko juga tidak ada jalan, porak-poranda. Lewat laut juga. Tidak ada orang, kita katakan saat terjadi perang permesta tidak ada lagi satu batu bata yang tersusun. Hancur lebur. Jembatan semuanya dirobohkan. Kita pakai jembatan kelapa. Ya, kalau ke Kota Mobagu, kalau lagi banjir 3 hari 3 malam. Kalau tidak banjir, ya lama. Datanglah setelah setelah terjadi peralihan kekuasaan, Gubernur Worang masuk ke sini, ditugaskan oleh Presiden, dibangunlah Sulawesi Utara secara step by step tapi mantap. Akhirnya ke Kota Mobagu dari Manado tinggal 4 jam. Baru jalan ke Wori, jalan ke Tanah Wangko dibetulkan semua. Terjadilah pembangunan yang dimulai dengan namanya Pelita. Ini yang kita rasakan. Jadi pembangunan yang paling berat yang dilakukan adalah sesudah perang permesta dan sesudah peristiwa G30 SPKI. Ini yang kita rasakan sekarang. Dan kami mengalami bagaimana dipimpin oleh Presiden Soeharto.
itu jelas stabil. Kami tidak menuntut macam-macam, hanya menuntut bahwa kita itu harus gampang makannya, gampang kerjanya, gampang mendapatkan pendidikan. Terlalu banyak, Indonesia tidak akan maju. Itu kalau kita punya pengalaman. Jadi kelihatannya Indonesia ini harus tiru kepemimpinan Soeharto. Baru misalnya stabil, baru misalnya aman, dan stabilitas politik ada, dan kita bisa membangun. Itu baru jaminan bahwa Indonesia emas 2045 terjadi. Kalau sekarang, kalau dulu zaman Pak Harto demo dilarang. Buat apa ada demokrasi kemudian menghalangi pembangunan? Lebih baik tidak ada demokrasi, lebih baik tidak ada HAM. Tapi negara maju.